Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Timur Tengah, Perhimpunan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, Persekutuan Sedunia Gereja-Gereja Reform, Dewan Gereja-Gereja Metodis Sedunia, Konferensi Gereja-Gereja Mennonite, Konferensi Gereja-Gereja di Asia, dan Ek Alliance menunjukkan keprihatinan yang mendalam terkait dampak kemanusiaan dan dampak sosial dari meluasnya konflik di Timur Tengah, serta ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah dan dunia. Pada pertemuan sebelumnya dengan Dewan Gereja-Gereja Metodis Sedunia, Persekutuan Sedunia Gereja-Gereja Reform, dan Gereja-Gereja Anglikan, Sekretaris Jenderal Federasi Gereja-Gereja Lutheran, Reverend Anne Burkhardt, menyerukan upaya perdamaian dan menegaskan kembali komitmen terhadap multikulturalisme, dialog, dan diplomasi. Sementara Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Timur Tengah, Perhimpunan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, Persekutuan Sedunia Gereja-Gereja Reform, Dewan Gereja-Gereja Metodis Sedunia, Konferensi Gereja-Gereja Mennonite, Konferensi Gereja-Gereja di Asia, dan Ek Alliance menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang cukup kompleks, rakyat Iran yang berjumlah kurang lebih 92 juta kini menghadapi ancaman langsung dari konflik yang saat ini terjadi dan masa depan yang sangat tidak pasti. Resiko kemanusiaan dan penderitaan tentunya akan meningkat semakin lama seiring berlanjutnya konflik tersebut. Pernyataan tersebut juga menyatakan keprihatinan serius atas laporan yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional selama operasi militer yang sedang berlangsung. Pernyataan tersebut juga sekaligus mengungkapkan kesedihan atas hilangnya moralitas dan legalitas, keangkuhan dan ideologi kekuasaan yang berlaku, serta hati nurani yang tergantikan oleh kepentingan politik. Para pemimpin gereja menyerukan dukungan yang lebih besar terhadap bantuan kemanusiaan, perlindungan komunitas yang terdampak, dan penguatan pembangunan perdamaian di tingkat akar rumput. Sejalan dengan itu, pada kesempatan lain di Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengecam tindakan militer yang dilakukan oleh negara manapun, termasuk Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, antara Pakistan dan Afghanistan, serta tindakan-tindakan pembalasan militer Iran di seluruh kawasan yang semakin memperluas lingkaran kekerasan dan merusak keamanan internasional. PG menegaskan bahwa keberpihakan gereja tidak ditujukan kepada kepentingan politik negara manapun, melainkan kepada warga sipil yang menderita, keluarga yang tercerai-berai, serta anak-anak yang terpapar ketakutan dan trauma. Gereja terpanggil untuk berdiri bersama mereka yang paling rentan. PG juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga-lembaga internasional, serta pemerintah dan komunitas global untuk mengupayakan dialog dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Sebagai umat Tuhan, kita juga diajak untuk memelihara ketenangan iman di tengah ketidakpastian dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena itu, PG juga mengajak seluruh umat Tuhan untuk terus menggaungkan doa untuk 1. Perdamaian dunia, khususnya bagi kawasan Timur Tengah yang saat ini kembali dilanda konflik, dan 2. Para pemimpin dunia agar diberi hikmat untuk memilih jalan dialog dan rekonsiliasi, bukan kekerasan dan perang. Pada akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, di tengah berbagai kegelisahan zaman, gereja dipanggil untuk tidak larut dalam ketakutan, melainkan hidup dalam iman yang tenang, percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dunia dan menuntun perjalanan sejarah. Dari ketenangan iman itulah gereja dapat menghadirkan harapan, membawa damai, serta memperkuat solidaritas dengan mereka yang membutuhkan. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.